Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati. Saya mahasiswa dari Prodi Administrasi Bisnis dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil tugas mata kuliah logika dengan dua pokok bahasan utama, yaitu satu, menjelaskan 3 macam term dalam logika, dua, menjelaskan bentuk sesat pikir atau logical fallacy, serta cara menghindarinya. Dalam logika, term adalah unsur dasar dari suatu proposi atau pernyataan yang menyatakan objek pikiran. Term bisa berupa kata, frasa, atau konsep yang mewakili sesuatu secara umum. Term digunakan dalam silogisme dan bentuk-bentuk penilaian lainnya. Ada berbagai jenis term, namun saya akan membahas 3 macam term berdasarkan pembagiannya dalam logika tradisional, yaitu term usus dan term khusus. Term umum adalah term yang mencangkup banyak individu atau objek, misalnya kata mahasiswa mencangkup semua individu yang berstatus mahasiswa. Term khusus adalah term yang menunjuk pada individu tertentu, misalnya mahasiswa bernama Budi di Fakultas Hukum 2022. Contoh term umum, buku adalah sumber ilmu. Term khusus, buku logika dasar karya Sujono sangat membantu. Term positif dan term negatif. Term positif adalah term yang menyatakan sifat atau keberadaan sesuatu secara afirmatif. Term negatif adalah term yang menyatakan penyangkalan atau ketidakhadiran dari sesuatu. Contoh term positif, orang jujur. Term negatif, bukan penipu. Term konkret dan term abstrak. Term konkret menunjukkan pada hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indera atau nyata dalam realitas. Term abstrak menunjuk pada konsep atau gagasan yang tidak bisa ditangkap secara langsung oleh panca indera. Contohnya, term konkret meja, rumah, buku. 2. Logical fallacy. Logical fallacy atau sesat pikir adalah bentuk penalaran yang tampak logis tetapi sebenarnya cacat secara logika. Sesat pikir sering muncul dalam debat, tulisan, maupun percakapan sehari-hari dan dapat mengarah pada kesimpulan yang salah. Saya akan menjelaskan salah satu contoh logical fallacy yang cukup umum, yaitu ad hominem atau menyerang pribadi. Penjelasannya, ad hominem adalah sesat pikir yang terjadi ketika seseorang menyerang karakter atau pribadi lawan bicara alih-alih menyerang argumen atau pendapatnya. Salah satu contohnya yaitu ketika seseorang mengatakan kita tidak perlu mendengarkan pendapat Dedi tentang ekonomi karena dia bahkan tidak lulus kuliah. 2. Cara menghindari logical fallacy. Untuk menghindari sesat pikir ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, antara lain salah satunya itu pahami struktur logika yang benar seperti memahami bentuk silogisme, induksi, dan dedukasi. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip, kita bisa menjadi penalar yang baik, objektif, dan adil dalam menilai sesuatu argumen. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa term adalah elemen penting dalam logika yang digunakan untuk menyusun pernyataan atau proposi. Term memiliki banyak jenis diantaranya term umum dan khusus, term positif dan negatif, serta term konkret dan abstrak. Logical fallacy adalah kesalahan berpikir yang harus dihindari dalam berargumen. Salah satu contohnya adalah ad hominem, yaitu menyerang pribadi lawan bukan argumennya. Untuk menghindari logical fallacy, kita harus melatih kemampuan berpikir kritis, memahami struktur logika, dan fokus pada substansi argumen, bukan hal-hal di luar itu. Demikian penjelasan dari saya mengenai tugas logika ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya berpikir logis dan argumentatif. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.